Oke, kali ini aku terusin alur cerita dari Kebangkitan Anak Pengkhianat part 40. Buat kalian yang lupa alur ceritanya ada di channel sebelah jam 12. Aku kasih linknya di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di negara salju, banyak pasukan militer yang berdatangan. Mereka dipimpin Falkim, Warrior, Starfall, Warlord, Avenge. Lokasi sinyal tanda bahaya ada di sekitar sini. Kuharap pasukan penambang aman dan sehat. Paul Kim menemukan pakaian dan perlengkapan milik regu penambang. Tapi di mana mereka? Saat itu anak buahnya menemukan sesuatu di tambang itu yang memancarkan cahaya keemasan. Kualitas biji bintang meteorit apa yang bisa mengeluarkan warna seperti ini? Paul Kim juga bingung kenapa tidak ada cahaya di lubang ini. Prajurit ini mengatakan alat pemancarnya memberikan peringatan merah pada tingkat bahaya tertinggi dan bertanya di mana bahayanya. Paul Kim menyuruh mereka evakuasi. Unit intelijen laporkan situasi di sini ke markas besar dan minta mereka mengirim pasukan elit untuk memberikan bantuan. Saat itu muncul tangan yang menaiki lubang. Muncul makhluk aneh yang seperti kumpulan manusia menjadi satu. Di sisi lain, Zovan tampak sekali lagi memasuki altar misterius dalam tidurnya. Tahap kedua dari uji coba misterius altar diaktifkan. Zovan harus menuju ke puncak altar dan akan mendapatkan 50 poin atribut pada setiap langkah yang dia lewati. Zovan baru saja tidur setelah pertempuran besar, dan ternyata uji coba ini harus dia lakukan di dalam kesadarannya. Ini melelahkan. Aku akan menjadikan ini pertarungan yang cepat. Battle Sword Teknik Splendid Sword Power. Zovan maju ke sosok di depannya. Splendid Sword Zovan berhasil ditahan oleh lawannya itu. Kau sudah menguasai Splendid Sword Power dengan baik. Namun, apakah kau ingin melawanku dengan itu saja? Kau bahkan tidak mampu mendekat. Zovan sudah meningkatkan kekuatannya sebanyak ini dan masih tidak bisa melakukannya. Zovan tersenyum, kekuatanku tidak terbatas hanya pada itu. Zovan menggunakan Flaming Sword dan Battle Territory. Dua teritori itu dia aktifkan secara bersamaan dan harusnya menghasilkan serangan terkuat. Serangan Zovan sudah terbang dan menabrak serangan lawannya. Setelah dua serangan itu berhenti, Zovan tidak mau diam saja dan mulai menaiki tangga menuju ke puncak altar. Tapi saat dia mulai melangkah, dia merasakan tekanan mengerikan. Tubuhnya tertahan dan tidak bisa naik lagi. Zovan begitu kesal, berpikir bisa langsung ke puncaknya, tapi itu naif. Sosok ini mengatakan kau memang cukup bagus, bisa menggunakan kekuatan dua teritori besar untuk mempercepat 3 langkah. Tapi jika kau ingin meningkatkan kekuatanmu lagi, kau tidak dapat melakukannya dengan kekuatanmu yang sekarang. Kau perlu menemukan lebih jauh kekuatanmu dan membangunkan kekuatan yang masih belum terbangun di dalam dirimu itu. Zovan tidak paham apa yang dia maksud kekuatan yang terpendam dalam tubuhnya. Dan dia ingin seniornya itu menjelaskannya. Tapi seniornya ini akhirnya tahu Zovan yang tidak paham kekuatannya sendiri. Karena Zovan bisa melangkah 3 tangga sekaligus, dia akan memberikan panduan. Rasakan dengan hatimu. Battle Sword ini akan mencerminkan hatimu. Gelombang besar melewati tubuh Zovan. Zovan merasakan dua teritori dalam wujud advance. Flaming Sword-nya menjadi gunung berapi, battle teritorinya menjadi lautan. Zovan juga melihat sosok Huidan yang sangat menakutkan. Zovan penasaran apakah ini kekuatan batinnya. Zovan sadar kalau ini adalah bentuk dewasa Huidan, yang artinya Zovan bisa mendapatkan kekuatan Huidan melalui resonance link. Kekuatannya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan Huidan. Setelahnya, Zovan merasakan perasaan yang sangat aneh. Apakah mungkin ini kekuatan batin yang belum dia bangkitkan? Yang dimaksud seniornya itu. Zovan melihat sebuah pintu aneh. Yang anehnya Zovan familiar dengan pintunya. Padahal dia yakin tidak pernah melihat itu.
Dia melihat sebuah gambaran di mana bayangan jahat yang menyuruh Zovan kecil untuk membuka pintu tersebut. Dan katanya di dalam ada penelitian ibu Zovan. Dan saat membuka itu, Zovan dan ibunya akan bisa meninggalkan tempat ini untuk bergabung dengan ayahnya di kota Donghai. Zovan yang kecil masih naif, percaya omongan itu dan akan ingin segera bertemu ayahnya. Tapi Zovan dewasa tahu dan mencoba menghentikan Zovan kecil itu untuk tidak menaruh tangannya di atas pintu tersebut. Tapi Zovan kecil sudah menaruh tangannya di pintu, dan saat pintu itu bercahaya terang membuat Zovan kecil kaget. Apa kau merasakannya? Kekuatan yang belum terbangun di dalam dirimu memang belum sempurna. Tapi suara senior itu tidak dilanjutkan. Sistem muncul dan memberikan selamat kepada Zovan yang sudah lulus tahap kedua. Zovan akan segera bangun dan meninggalkan area kesadaran ini. Zovan masih ingin bertanya lagi mengenai apa yang dia lihat barusan. Tapi saat itu Zovan terbangun ke dunia nyata dan ada di kamarnya. Dia menoleh melihat Yin Yue yang juga tertidur di sampingnya. Zovan bertanya kenapa Yin Yue ada di sini. Jadi katanya setelah pertempuran, Zovan sudah tertidur selama 3 hari. Banyak hal yang terjadi. Pertama, Fan Junxiong dan lainnya terbunuh. Pasukan monster pun mundur seolah menerima perintah. Kejadian kedua adalah persidangan pemberontakan keluarga Fan dan keluargamu. Kejahatan mereka pengkhianatan pada umat manusia. Dan ini adalah pelanggaran paling serius. Ditambah ke dalam hukum sejak malam Starfall. Kejadian ketiga, Balai Kota Jinhai mengadakan pesta malam ini untuk mengundang dan menghormati para pahlawan yang memberikan kontribusi besar. Zovan yang ada di balai kota sedang memakai pakaian mewah dan bertanya apakah memang harus mencolok seperti ini. Yin Yue bilang, maksudmu upacara pengakuan? Tentu itu harus diadakan. Kota ini mengalami bencana dan hampir hancur. Jika bukan karena kontribusi Zovan dan orang lainnya, kota Jinhai akan rata dengan tanah. Yang dimaksud Zovan bukan itu, apakah aku harus berdandan mencolok seperti ini untuk upacara pengakuan itu? Selain itu, kenapa Zhao dan Fei Zhu datang juga di sini? Yin Yue bilang Zovan itu orang yang paling penting di acara upacara pengakuan ini. Tentu saja akan diberikan perlakuan khusus. Tapi untuk mereka berdua, Kak Zhao dan Kak Fei Zhu, kalian tidak perlu datang kan? Tanya Yin Yue dengan tajam dan menakutkan. Harusnya keduanya ini sangat sibuk, tapi aku yang akan tetap bersama Zovan malam ini. Kata Yin Yue segera menggandeng tangan Zovan, biar tidak direbut dua wanita saingannya itu. Zhao bilang hanya menemani Zovan saja. Yin Yue kesal saat Zhao terus memanggil Zovan dengan manis. Fei Zhu mengatakan ke Zovan kalau dia pantas diperlakukan seperti ini. Selain itu, top manajemen ingin menunjukkan ke masyarakat bagaimana mereka memperlakukan pahlawan mereka dengan sopan. Fei Zhu bertanya, kau dan aku sudah pernah menjadi rekan. Kau tidak marah padaku kan? Tentu saja tidak. Aku sangat senang bertemu denganmu, Kak Fei Zhu. Zhao dan Fei Zhu sudah diwanti-wanti ayahnya. Zovan belum bertunangan dengan Yin Yue dan harus mendapatkan hati Zovan. Apalagi Zovan itu seorang jenius di usia 20 tahun yang menjadi wargot. Yang keduanya memang tertarik pada Zovan, apalagi dia belum menikah. Mereka masih bisa bermain adil dengan Yin Yue. Mereka akan menyesal kalau kehilangan pria tangguh seperti Zovan. Zovan sendiri merasa aneh dengan mereka dan merasa kedinginan. Sementara itu di persimpangan di pinggiran kota Jinhai, di titik penyaringan, banyak sekali orang yang ingin masuk ke dalam kota. Penyaringan orang ini begitu lambat dan kalau begini mereka yang ingin masuk ke kota pasti akan masuk di malam harinya. Tapi mereka yang ingin masuk memahami penyaringan ini dilakukan karena kota Jinhai baru saja mengalami bencana.
Dan kalau lemahnya penyaringan bisa membuat monster humanoid menyelinap masuk, yang menderita tentu saja warganya. Di sana juga ada Pupan dan Ruzie. Pupan kesal dengan ayahnya yang menyuruhnya datang ke sini. Memang apa hubungannya pahlawan itu dengan mercenary kota Jining mereka? Ruzie menasihati Pupan untuk mengecilkan suaranya. Pupan mewakili asosiasi mercenary kota Jining. Saat itu orang yang mengantri dibuat kesal melihat dua orang yang berjalan santai memotong antrian. Ruzie mengenal keduanya. Yang laki-laki ini bernama Jiao Wu, yang perempuan bernama Yao Yi. Yao Yi mengenal Ruzie dan keduanya pun saling menyapa. Jiao Wu mencoba menggoda Ruzie yang memang semakin cantik. Pupan sangat kesal kenapa harus bertemu mereka di sini. Dan Jiao Wu ini kenapa memanggil Ruzie dengan sebutan Ruru. Jiao Wu meminta maaf tidak memperhatikan adanya Pupan dan mengejek tinggi badan Pupan yang masih saja sama seperti dulu. Pupan semakin marah kalau bukan menjadi perwakilan mercenary. Sudah pasti Pupan akan memberinya pelajaran. Yao Yi mengatakan mereka bisa masuk kota Jinhai tanpa mengantri karena atas nama sepupu Jiao Wu dan mengajak Ruzie ikut sekalian. Ruzie mengatakan itu tidak perlu. Jiao Wu melihat sepupunya yang keluar dari kota Jinhai dan langsung menyapanya. Orang ini dengan bangganya mengatakan, "Ayo masuk," dan mereka bisa membawa beberapa teman juga kalau mau. Jiao Wu pun kembali mengajak Ruzie untuk masuk, bahkan mengajak Pupan ikut juga. Ruzie sangat marah mendengar itu. Pupan pun menenangkannya, "Tidak perlu Jiao Wu. Pupan dan Kak Ru, kalian ada di sini." Keduanya menoleh melihat adanya Zofan yang datang. Zofan bertanya kenapa keduanya tidak menghubunginya kalau sudah sampai di sini. Kalau Zofan nggak sadar mercenary Jining mengirim perwakilan ke sini, Zofan bahkan tidak akan tahu kalau mereka di sini. Jiao Wu marah melihat Zofan yang membuat Ruzie tersenyum kepadanya dan akan meminta sepupunya ini memberikan pelajaran ke Zofan nanti. Saat itu sosok paling tinggi di kota Jinhai muncul, Komandan Aizu. Dia datang bertanya apa yang terjadi di sini. Sepupu Jiao Wu memberikan hormat ke Aizu dan dalam hati tidak menyangka Komandan Aizu akan datang ke sini. Aizu memanggil Zofan dengan sapaan yang begitu sopan. "Kenapa Anda di sini? Padahal bisa menghubunginya kalau membutuhkan sesuatu. Tidak perlu datang sendiri." Ruzie dan Pupan kaget kenapa Komandan Aizu begitu sopan ke Zofan. Jiao Wu dan Yao Yi mulai sadar mereka memilih lawan yang salah. Komandan Aizu saja sampai memanggil Zofan dengan sebutan Tuan Zofan. Semua orang di sana mulai penasaran siapa Zofan. Pupan mendengar dari ayahnya kalau Aizu menjadi pahlawan di kota Jinhai dan dikenal sosok yang dingin. Tapi ini dia melihat kalau dia murah senyum ke Zofan. Tapi Ruzie yakin kalau itu adalah orang yang sama. Karena Pupan melihat bagaimana aura Aizu yang benar-benar wargot tingkat menengah. Aizu meluapkan emosinya ke sepupu Jiao Wu karena sudah mengganggu perintahnya dan juga menghina Zofan. Dia akan dihukum sesuai dengan aturan. Keduanya langsung dibawa ke penjara dan ya, sepupunya ini ngomel-ngomel ke Jiao Wu yang menyebabkan semua ini. Komandan Aizu bahkan sampai meminta maaf ke Zofan karena bawahannya menghinanya. Zofan bilang tidak usah pedulikan itu. Aizu tetap mengatakan kalau bukan karena Zofan, kota Jinhai akan hancur. Zofan layak diperlakukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan kota. Pupan diberitahu ayahnya kalau pasukan monster yang mengepung kota Jinhai itu level Raja Monster. Apakah benar saudara Zofan mengatasi monster tersebut? Sampai disebut pahlawan oleh Komandan Aizu. Ruzie penasaran seberapa besar perkembangan Zofan sekarang. Keduanya pun memuji Zofan yang sudah di luar pemahaman mereka.
Aizu bertanya apakah mereka dari asosiasi mercenary Kota Jining dan memuji kalau Kota Jining mempunyai individu yang luar biasa. Zovan malu dipuji di depan umum dan mengatakan itu sanjungan yang berlebihan. Saat itu kembang api mulai dinyalakan. Kota Jinhai merayakan kota mereka yang masih berdiri. Saat itu ada orang yang datang dan bertanya apakah mereka dari asosiasi mercenary Kota Jining. Dia juga bertanya apakah Zovan juga pernah di sana. Upan bilang tentu saja dia pernah ikut pelatihan bersama kami. Dan ya setelah itu mereka pun saling memuji satu sama lain. Di dalam gedung ada dua orang yang sedang mengobrol mengenai Zovan yang menjadi warga di usia 20 tahun. Seng An dari tiga keluarga wargot utama di ibu kota kekaisaran. Dia seorang wargot menengah. Dia tahu Zovan adalah anak Zohui dan tidak menyangka pertumbuhan Zovan begitu hebat dan akan membunuh Zovan layaknya semut. Di sampingnya ada orang yang bernama Zhou Xinzan, seorang pemimpin organisasi pembunuh wargot menengah. Belum terlambat membunuhnya, tapi anak ini sudah mendapatkan reputasi besar sekarang. Jadi kita nggak bisa secara langsung membunuhnya. Kita bisa memanfaatkan kejadian di ladang es utara mengenai tambang unsur Starfall. Seng An membenarkannya, tambang unsur Starfall di ladang es utara adalah masalah sekaligus harta karun. Seng An akan mengeluarkan umpan dan membiarkan Zovan bergegas menyelesaikan masalah tambang elemen Starfall sambil menunggu panen. Shinzan mengatakan rencana ini sempurna, menembak dua burung dengan satu batu. Seng An kasihan ke Zovan yang hanya hidup untuk dimanfaatkan orang lain. Dan harusnya dia menyalahkan dirinya sendiri atas kenyataan bahwa Zovan dengan nama keluarga asing seharusnya bersembunyi saja. Tapi Zovan malah menjadi terlalu mencolok. Di dalam gedung, Zovan sudah bertemu dengan Zhao-Han dan Feizu. Keduanya menawarkan untuk berdansa. Zovan kewalahan menangani keduanya. Upan sendiri sangat iri. Zovan dikelilingi banyak wanita cantik. Yin Yue tidak tinggal diam. Dia menggandeng tangan Zovan. Katanya kakeknya ingin bertemu dengan Zovan. Zovan bertanya apakah tuanmu mencarinya. Keduanya kesal Yin Yue begitu berhati-hati agar Zovan tidak direbut. Zovan dan Yin Yue sudah ada di depan ruangan. Kakek sedang menunggu di dalam. Yin Yue mengatakan kalau ditanyain hubungan keduanya, Zovan harusnya tahu jawabannya apa. Tapi Zovan malah bertanya, apa yang kau maksud dengan hubungan kita berdua? Dasar nggak peka. Raja Tawon sampai menjelaskan kalau itu maksudnya pernikahan. Aku Tawon yang baru kenal dunia manusia saja tahu apa itu. Tuan Master, kamu benar-benar seorang nerd. Zovan masuk ke dalam dan penasaran apakah Sanzo benar-benar ingin tahu hubungannya dengan Yin Yue. Tapi tidak kayak yang dia duga karena di dalam berkumpul banyak sekali orang, bahkan sampai Komandan Aizu. Zovan tahu kalau mereka bukan ingin membahas pertunangan. Zovan bertanya apa yang ada di dalam kotak itu. Kata Sanzo ini adalah sesuatu yang ingin dia tunjukkan ke Zovan. Kotak itu dibuka sedikit saja dan Zovan merasakan perasaan yang familiar. Sanzo bilang ini adalah hadiah terima kasih keluargamu dan kompensasi atas senjata Zovan yang sebelumnya rusak. Ini adalah senjata Divine Clan S Star Devourer atau pemakan bintang. Aku juga berpikir untuk merombak pedangku dan meningkatkannya lebih lanjut. Tapi bahan inti untuk membuat senjata Divine kelas S terlalu langka. Zovan berterima kasih untuk itu, tapi Zovan melihat wajah Sanzo yang tidak memanggilnya hanya untuk ini. Ya, sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting. Ini tentang bahan inti membuat senjata Defense kelas S. Zovan bertanya apa maksud Anda tambang unsur Starfall. Sementara itu di perbatasan utara Cina.
Zofan sudah ada di helikopter. Dia melihat informasi dari ice field di perbatasan utara Cina. Setelah malam Starfall, banyak negara di bumi dihancurkan oleh Starfall atau gerombolan monster. Ice field utara adalah salah satunya. Penduduk yang masih hidup membangun benteng baja untuk membentuk Federasi Ice Field. Ketua Manajemen Ice Field mengirim undangan, meminta China mengirimkan elit untuk bersama-sama mengembangkan Starfall Elemental Vein. Setelah kesepakatan, manajemen puncak ibu kota kekaisaran mengalokasikan peluang pengembangan ini ke beberapa kota besar di China. Dan setelah diskusi dengan berbagai organisasi di kota Jinhai, Zofan pun dikirim pergi ke Federasi Ice Field karena Zofan kandidat yang paling cocok. Zofan tahu kalau Starfall Elemental Vein adalah harta yang sangat berharga. Federasi Ice Field yang bersedia bekerja sama dengan Cina mengembangkan jalur ini pasti ada alasan lain untuk itu. Huidan muncul. Zofan bertanya apakah Huidan lapar. Dua pilot helikopter berbincang mengenai ketua manajemen Ice Field yang meminta mereka pergi ke Federasi Ice Field dan menjalankan misi rahasia. Padahal sangat berbahaya dengan cuaca seperti ini. Keduanya pun penasaran siapa Zofan ini. Saat itu radar mereka mendeteksi sekawanan besar elang salju raksasa. Para elang besar itu terbang berkelompok. Monster rank A, Giant Snow Eagle. Pilot ini langsung panik dan sudah pasrah menerima ajalnya. Huidan di dalam posisi menantang. Dia mengeluarkan aura menakutkannya. Aura besar Huidan sudah keluar memberikan gelombang kejut yang luar biasa. Mereka tepat waktu. Aku bisa mencoba kekuatan senjata Divine Star Devour. Zofan menggunakan teknik pedang Splendid Sword Power. Muncul pedang aura ungu yang menghantam tanah yang ditutupi salju. Ada elang salju yang berhasil selamat dan ingin kabur. Jangan pikir kau bisa kabur. Zofan menebaskan pedangnya dan itu langsung membelah tubuh elang salju. Zofan mendapatkan 2 poin atribut karena kekuatan Zofan sudah di Novice War God. Zofan tidak bisa memperoleh poin atribut. Meski Zofan sudah membunuh monster rank A, Zofan mempunyai poin yang hampir cukup untuk mencapai rank War God tingkat menengah. Tapi monster ini bisa digunakan sebagai alat uji coba senjatanya. Dan Zofan benar-benar senang dengan senjata barunya ini. Huidan menggonggong kecil. Zofan paham dan akan memberinya hadiah. Jika kau tidak melepaskan auramu dan mengejutkan elang salju itu, aku tidak akan mampu membunuh begitu banyak musuh dalam satu serangan. Pujian itu membuat Huidan sangat senang. Pilot ini kaget saat Zofan mengalahkan elang salju dengan begitu mudah dan akhirnya sadar kalau yang mereka bawa ini adalah orang dengan kekuatan War God. Zofan mengatakan mereka sudah terbunuh, tidak usah khawatir, dan bertanya berapa lama lagi kita sampai tujuan. Kata mereka itu 1 jam lagi, dan memang akan ada monster lain yang datang, tapi itu lebih lemah dari elang salju. Sementara itu di Icefield di perbatasan utara Cina, pangkalan komunikasi Federasi Icefield, helikopter yang mengantar Zofan sudah sampai. Zofan memperlihatkan rencananya. Saya adalah perwakilan dari kota Jinhai. Pada penjaga di pangkalan itu, kata orang ini musim terdingin di Icefield. Jalan ke tujuan tertutup es dan transportasi tidak bisa sampai ke sana. Mereka perlu jalan kaki dan menyarankan tim Zofan bergabung dengan tim yang kuat. Jika Zofan ingin sendiri, tapi kalau Zofan mau, dia bisa tetap berada di pangkalan komunikasi ini. Dia menyerahkan action backpack ke Zofan. Sekarang semua orang dari Cina sudah tiba, kita bisa memulainya. Saat itu pintu di ruangan itu terbuka, banyak sekali orang yang keluar dari sana. Zofan menggunakan sense. Semua orang di sini adalah powerhouse dari kabupaten dan kota di Cina. Mereka adalah tim yang pasti sudah ada di level War God. Dapat dibilang semua tim adalah tim level War God.
Bahkan ada juga yang wargot tingkat menengah. Daya tarik Starfall Elemental Vein benar-benar hebat. Aku akan mengingatkanmu lagi bahwa jalan menuju ke sana dibekukan. Perjalanannya cukup berbahaya. Meskipun timmu kuat, harap berhati-hatilah. Mereka yang keluar melihat anak muda atau Zovan yang menjadi perwakilan kota Jinhai dan menyuruh Zovan untuk tetap di sini saja. Mereka yakin Zovan akan mati kedinginan di Icefield. Mereka pun mulai berlari dan menuju ke lokasi Starfall Elemental Vein di tambang. Zovan melihat peta di mana lokasi Starfall Elemental Vein berada. Saat itu Zovan melihat ada orang lain yang ingin pergi sendirian. Orang ini bernama Tang Aoshi, Komandan Legion Pasukan Khusus Wilayah Militer Selatan. Puncak Novice Wargot, usia 35. Tang Aoshi memberikan saran ke Zovan untuk tetap di pangkalan kalau tidak ingin mati. Zovan yang ingin menjawab itu tidak bisa karena dia melihat Tang Aoshi sudah hilang dari tempatnya. Tang Aoshi yang sudah pergi melihat kalau kayaknya dia pernah melihat Zovan di suatu tempat. Zovan sendiri juga mengingat Tang Aoshi yang pernah dia temui saat dia masih kecil dulu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi chapter 237 sampai 240. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.